Sebenarnya gua tuh penasaran, di dalam Ka'bah itu ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Suasana dalam Ka'bah itu layaknya kita masuk masjid. Kalau lo perhatiin, pondasi Ka'bah itu dikelilingi batu marmer berwarna putih yang disebut syadarwan. Fungsinya untuk menahan pondasi Ka'bah agar tidak rubuh, karena dahulu daerah area Ka'bah berpasir dan terkadang banjir. Maka dikhawatirkan hal itu akan merobohkan Ka'bah. Oleh karenanya, dibuatkanlah syadarwan ini untuk menopang pondasinya oleh orang-orang Arab dahulu. Kalau sekarang, syadarwan ini berfungsi untuk menghindari jemaah yang terjepit di dinding Ka'bah ketika haji. Nah, di dekat pintu Ka'bah, masih di area syadarwan, kita akan melihat sebuah tanda 8 buah batu merah. Ini disebut juga dengan area mijan, merupakan lokasi di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengadon tanah liat untuk membangun Ka'bah. Begitu pula, ini merupakan lokasi favorit Rasulullah SAW, serta tempat di mana Jibril mengajarkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh gitu. Oh iya, kalau kain yang menyelimuti Ka'bah itu apa ya? Kain yang menyelimuti Ka'bah itu namanya kiswah. Dan orang yang pertama kali menyelimuti Ka'bah pertama kali dengan kiswah merupakan seorang raja dari Yarhimi yang bernama Tuba Abu Khab. Dahulu, orang-orang Arab menggantung syair-syair terbaik mereka di dinding Ka'bah sebagai bentuk kebanggaan peradaban mereka dalam bidang sastra. Gue juga pernah dengar bahwa kain kiswah itu awalnya bukan berwarna hitam, tapi berwarna putih bergaris merah. Emang iya? Bener banget. Kain kiswah itu tidak selalu hitam. Jadi, kain kiswah pada awalnya berwarna putih bergaris merah dari Yaman, lalu menjadi putih, merah, kuning, hijau, dan yang terakhir hitam hingga sekarang. Tulisan kaligrafi ditulis dengan benang emas, bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Kiswah juga memiliki dalaman berwarna putih yang disebut bithana kiswah untuk meresap panas dari dinding Ka'bah. Biasanya, kain kiswah diganti pada 9 Zulhijjah dan bekasnya dipotong-potong untuk dihadiahkan kepada orang-orang tertentu. Wah, beruntung banget ya dapat hadiah potongan kiswah. Oh iya, katanya dulu isi Ka'bah pernah kemalingan. Itu dulu ketika pintu Ka'bah masih sejajar dengan lantai. Pintu Ka'bah sendiri berjarak 2 meter dari lantai. Pada awalnya, pintunya sejajar dengan lantai. Namun, karena terjadi perampokan isi Ka'bah, kemudian orang-orang Quraisy berinisiatif untuk meninggikannya. Dari pintu Ka'bah kita lihat di sebelah kiri pojok Ka'bah tersimpan Hajar Aswad di dalam sebuah cangkang berwarna perak. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, pintu Ka'bah telah berubah-ubah, baik bentuk sendi maupun bahan bakunya. Pintu yang ada sekarang merupakan hadiah dari Raja Khalid bin Abdul Aziz, Raja Saudi, yang dibuat ketika masa pemerintahannya dan dilapisi emas murni 99 karat seberat 280 kg dengan total biaya kalau dirupiahkan sekitar 40 miliar waktu itu, dan itu uang atau dana dari tabungan Raja Khalid sendiri. Nah, pintu Ka'bah mempunyai kunci dengan desain klasik dan secara turun-temurun sejak dahulu kala dipegang oleh keluarga keturunan Qusay bin Kilab bin Murrah. Dan pintu Ka'bah hanya dibuka 2 kali dalam setahun. Pertama, ketika awal bulan Sya'ban, dan kedua, pada awal bulan Zulhijjah untuk dibersihkan. Dan untuk masuk ke dalam Ka'bah diperlukan tangga portable. Dalam Ka'bah sendiri tidak memiliki lampu, sehingga ketika memasuki Ka'bah akan diterangi dengan penerangan dari luar. Dan ketika kita masuk ke dalam Ka'bah, maka kita akan melihat jika lantai dan dinding Ka'bah dihiasi batu marmer yang dominan putih, marmer hijau menghiasi lantai dengan bentuk persegi yang dihiasi marmer coklat di sampingnya. Kalau kita sholat di dalam Ka'bah, maka garis ini bisa jadi batas syafnya. Kalau diperhatikan, maka di sudut terdapat potongan marmer hijau ini. Ini sebagai tanda bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat di tempat ini saat memasuki Ka'bah. Begitu juga di bagian pojok dan dindingnya dihiasi 1, 2, 3 marmer hijau. Terlihat juga ada beberapa saluran udara yang didesain sedemikian rupa. Jika kita mengadah ke langit Ka'bah, maka kita akan melihat langit-langit Ka'bah dihiasi dengan kiswah berwarna hijau. Jika diperhatikan, maka terdapat tulisan Ya Mannan, yang artinya Maha Pemberi. Kemudian di bawahnya, sebelah kanan, bertuliskan Ya Dal Jalali, yang artinya yang memiliki keagungan. Lalu di sampingnya bertuliskan Wal Ikrami, yang artinya yang memiliki kemuliaan. Di bawahnya bertuliskan penggalan surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Kemudian di tengahnya bertuliskan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dilanjutkan di bawahnya bertuliskan surat Al-Imran ayat 96.
Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Kalimat ini tertulis berulang-ulang hingga memenuhi dinding atas dan langit-langit Ka'bah. Di bagian atas terlihat juga langit-langit Ka'bah ada 3 penyangga yang kemudian ditopang oleh 3 tiang dari kayu dengan diameter 44 cm dengan jarak antar tiang sekitar 2 meter. Tiang ini dihiasi dengan 6 hiasan cincin terbuat dari emas. Bagian bawah pondasi tiang berbentuk kotak yang besarnya dapat diduduki oleh orang dewasa. Dan orang yang pertama kali memasang tiang di dalam Ka'bah adalah Abdullah bin Zubair saat pertama kali memugar Ka'bah selepas wafatnya Rasulullah SAW. Di bagian atas tergantung harta karun berupa kendi-kendi atau lentera kuno yang terbuat dari emas dan perak, merupakan hadiah pemimpin negeri-negeri Muslim pada masa lalu. Kenapa kendi-kendi atau lentera-lentera itu masih digantung sampai sekarang? Karena itu merupakan tradisi yang sudah ada sejak masa silam. Oke, kita lanjut lagi ya. Di bawahnya tepatnya di antara tiang terlihat sebuah meja heksagonal berwarna putih dengan atasannya dihiasi marmer hijau. Memiliki kabinet penyimpanan dengan 2 pintu dan 4 engsel, memiliki 2 pegangan. Ini berfungsi untuk menyimpan bokhur dan minyak wangi seperti kasturi, ember, gaharu, dan sebagainya, yang nantinya digunakan untuk mencuci dan membersihkan Ka'bah. Dan ini merupakan wadah untuk menaruh wewangian. 2 sisi dinding Ka'bah terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plakat yang tertempel di dinding Ka'bah dengan warna yang berbeda yang terbuat dari batu alam. Salah satu yang mencolok adalah plakat yang tepat berada di depan area Rasulullah SAW sholat. Plakat ini berisi kaligrafi dengan style Gufik Murabah yang tertulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selain itu juga terdapat plakat lain berisi maklumat mengenai renovasi Ka'bah oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz. Sepertinya plakat lain juga berupa maklumat renovasi Ka'bah oleh pemimpin Muslim sebelumnya. Di sampingnya terdapat sebuah pintu yang disebut pintu At-Taubah yang sepenuhnya dihiasi dengan emas murni. Di belakang pintu ini ada sebuah tangga yang mengakses ke atas Ka'bah. Dari atas dapat dilihat jika ada pengait untuk mengikat kain kiswah. Dan bahkan kita juga bisa sholat di atas Ka'bah. Jika Ka'bah tidak diselimuti kiswah, maka penampakannya seperti ini. Nah, kiswah Ka'bah akan diganti setahun sekali dan harganya mencapai 50 miliar dengan berat 650 kg. Kiswah juga berfungsi untuk menghindari dinding Ka'bah dari keretakan akibat panas matahari. Nah, itulah gambaran dari Ka'bah dan apa-apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Wah, makasih banget ya, informasinya daging semua. Jadi, gua nggak penasaran lagi deh sekarang.